Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Faitri Coko. Gue di sini bakal menceritakan sedikit kronologis mengenai pembunuhan sadis yang dilakukan oleh Isabella Gassman. Sebelum kita ngalor ngidul nih guys, bahas Isabella Gassman, gua bakal membahas mengenai latar belakang terlebih dahulu guys. Isabella lahir di Colorado, tepatnya di Amerika Serikat. Isabella ini anak dari Yu Min Ho dan Robert Gassman. Isabella ini dulunya adalah anak yang baik dan periang. Senang masa hidupnya, baik, ramah, terkenalnya. Waktu masa kecilnya, dia mulai berubah pada saat kedua orang tuanya, yaitu Yu Min Ho dan Robert Gassman ini berpisah, bercerai guys. Sebenarnya lor, saat bercerai pun Isabella ini tetap baik-baik saja. Isabella ini mulai memberontak lur pada saat Yu Min Ho menikah lagi bersama Rian Ho. Nah mulai nih si Yu Min Ho dan Isabella ini seringkali berantem, marah, memberontak atau si Isabella nih. Emang dasarnya kurang ajar kali Isabella nih ya. Mulai tuh pertengkaran tuh terjadi pada saat yaitu Yu Min Ho menikah lagi dengan Rian Ho. Mulailah terjadi cekcok. Sering kali cekcok nih antara Yu Min Ho dan Isabella. Dikit-dikit marah, dikit-dikit berantem, dikit-dikit ngambek. Nah pada suatu saat guys, si Isabella ini bersama Yu Min Ho ini berantem besar. Berantem tulur. Beberapa hari itu, 2 hari lah kisaran itu mereka berantem tuh. Berantem besar lah. Pada saat sampai suatu itu si Isabella ini meludahi Yu Min Ho, yaitu ibunya, emaknya sendiri nih lur, diludahilah dia sama dia. Wah, gue juga gak sanggup deh pokoknya lur. Pokoknya kalau lihat tuh, aduh sadis. Pada saat sudah diludahi itu guys, selang beberapa hari, si Isabella ini mengirimkan email kepada ibunya. Dan pada saat ibunya ini, Yu Min Ho ini, pas saat dia di kantor, di email lah seperti ini, bahwa kau akan mendapatkan balasannya. Setelah menerima email seperti itu, emaknya ini merasa ketakutan guys, karena si Isabella ini seringkali nekat berbuat semau-maunya dia guys. Lur guys, mulu pada lur ya kan, gue ngobrolnya rada-rada kaku emang masih. Kadang juga saking takutnya emaknya ini, si Yu Min Ho ini, kepada Isabella, karena Isabella ini udah mulai bener-bener kacau, kekerasan banget gitu. Saking takutnya emaknya ini, lur. Akhirnya emaknya ini melaporkan email tersebut kepada kepolisian, kepada pihak kepolisian, karena ketakutan tuh guys emaknya itu, karena merasa si Isabella ini udah mulai kelewatan. Setelah melapor kejadian tersebut kepada polisi, akhirnya polisi pun pergi ke rumah si Isabella ini. Bertemulah si Isabella ini. Dipanggillah si Isabella ini keluar untuk menghadap polisi, yaitu dipanggil oleh Rian Ho yang pada saat itu dia ada di rumah. Setelah itu, selang nggak beberapa lama,
Keluarlah si Isabella ini. Bertemulah dia dengan Pak Polisi. Diceramahilah tuh si Isabella tuh. Isabella, kenapa kamu kok berani sama orang tua? Sebenarnya orang tua kalau mau ngusir kamu udah ngusir kamu. Tapi orang tua kamu masih sabar, masih sayang untuk menghadap kamu. Itu nggak baik. Nah, Isabella tuh diceramahin tuh. Dia cuma ngangguk-ngangguk doang, diem-diem doang. Setelah beberapa jam diceramahi oleh pihak kepolisian, akhirnya si Isabella ini masuk lagi ke kamar. Gak buka-buka pintu lagi, kata si Rian Ho ini. Suami dari Yoo Min Ho atau emaknya ini. Setelah itu, si Yoo Min Ho ini ditelepon oleh polisi, mengatakan bahwa si Isabella sudah baik-baik saja, sudah meredam, sudah kami nasihati. Mendengar hal tersebut, akhirnya si emaknya ini lur, yaitu si Yoo Min Ho ini, akhirnya masuk, mau pulang ke rumah. Yang tadinya si ini emaknya ini ketakutan, gak berani pulang ke rumah karena kelakuan anaknya ini. Akhirnya udah mulai mau pulang ke rumah. Seneng kan tuh, akhirnya pulanglah tuh si Yoo Min Ho emaknya ini lor. Pulanglah ke rumah dia. Ngetok pintu. Tanpa lama-lama nih, karena hati emaknya ini masih sedikit takut, dia langsung tuh lor naik ke atas ke lantai 2 untuk ke kamar mandi, untuk cuci muka, langsung tidur mungkin kali ya. Langsung naik tuh ke atas menuju kamar mandi. Nggak taunya si Isabella ini dari belakang mengikuti si Yoo Min Ho. Emaknya ini diikutin tuh ke atas. Nggak selang lama si Rian Ho ternyata sang suami ini menunggu Yoo Min Ho istrinya ini makan di bawah, di dapur, di tempat makan. Cuman udah pukul pada 10 malam, dikiranya nih si Rian Ho ini masih mikir bahwa Yoo Min Ho ini belum pulang. Jadi dia santai-santai aja di bawah nungguin si Yoo Min Ho. Gak berselang lama, terdengar suara minta tolong, yaitu mendengar suara minta tolong yang memanggil-manggil namanya. Suara itu ternyata suara istrinya. Bergegaslah tuh si Rian Ho ini naik ke atas, dilihatlah ruang-ruangan. Ternyata suara tersebut berasal dari sebuah kamar mandi. Dengan suara pukulan-pukulan benda keras. Begitu lor. Mendengar suara tersebut, akhirnya si Rian Ho ini mendobrak pintu kamar mandi. Cuman dihalangi oleh tubuh si Isabella. Dari punggungnya itu tekan kayak gini. Jadi itu lama-kelamaan si Rian Ho ini menelpon polisi. Karena dia mendengar suara istrinya ini semakin lama, semakin pelan, dan akhirnya suara itu menghilang. Dan dilihatlah dia di kamar mandi itu di bawah pintu mengalir darah. Pada saat itu Rian Ho pun ketakutan lor. Ya lo, coba lo liatin, bayangin, coba dia ngeliat darah di bawah bercecer. Dan itu di dalam tuh suara dia minta tolong lor. Coba lo pikir pakai logika lo, serem gak tuh? Serem banget kan? Dan pada akhirnya berselang beberapa menit ketika suara tersebut sudah mulai hilang, Bella ini keluar dari kamar mandi dengan tubuh penuh darah dengan membawa sebuah bilah pisau. Dan tanpa berkata-kata si Isabella ini langsung keluar dengan rasa tidak bersalah guys. Lur,
guys lagi, lur. Gitu lur. Dia keluar kayak nggak punya salah, diucuk-ucuk gitu. Dan dilihatlah si Yoo Min Ho, si istrinya Rian Ho ini. Si Rian Ho ini melihat langsung istrinya meninggal dengan mengenaskan. Akhirnya polisi pun datang. Polisi pun melihat jasad si Yoo Min Ho ini dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Langsung saja tuh polisi memanggil mobil Amuzal untuk melakukan otopsi. Dan si Isabella ini mendengar suara polisi mulai mendekati rumahnya. Si Isabella ini langsung pergi kabur, guys. Kaburnya si Isabella ini pertama kali itu ke toko belanja. Nah, itu pada saat itu lur, si Isabella ini berpura-pura bahwa dirinya habis diperkosa kepada staf yang berjaga di toko tersebut. Karena sang toko-toko ini juga, penjaga toko ini tidak curiga sedikit pun terhadap si Isabella ini. Akhirnya dipersilakannya tuh guys lagi, lur. Dipersilakannya si Isabella ini untuk numpang cuci rambut, untuk mau ganti bajunya. Tidak ada curiga sedikit apapun tuh lur. Setelah dari toko tersebut, si Isabella langsung keluar, entah kabur kemana. Selang 16 jam, polisi pun akhirnya bisa menemukan si Isabella ini. Si Isabella ini bersembunyi di salah satu garasi tetangganya, lur. Dan yang paling mengenaskan lagi, lur, setelah hasil visum dan otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian, Yoo Min Ho, emaknya ini lur, meninggal diakibatkan oleh 151 tusukan. Coba lu, di bagian muka dan leher. Lo bayangin, 151 tusukan. Hancur nggak tuh? Banyak kan? Banyak sekali. Aduh, gue pribadi aja ngebayanginnya aja nggak sanggup. Tapi yang lucu nih guys, pada saat persidangan dimulai, yaitu si Isabella ini disidang, dia dinyatakan tidak bersalah dikarenakan si Isabella ini mengalami gangguan jiwa, yaitu pada saat itu dia sering dikontrol oleh Dr. Rifat atau siapa itu namanya, gue lupa lur. Dia yang merawat Isabella pada saat di rutan. Dia sering kali tertawa sendiri, menghayal sendiri, dan dia tuh udah dapat disimpulkan bahwa dia ini di visum mengalami gangguan jiwa. Akhirnya si Isabella ini gak dipenjara tapi dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Dan gue sendiri gak tahu nih keadaan Isabella sampai sekarang tuh seperti apa. Cuman dia masih hidup. Soalnya dia kelahiran tahun 1995. Itu gak jauh lah dari gue. Kalau gue 1997 dan dia 1995. Beda 2 tahun doang lah. Tapi untuk dokumennya itu sangat dirasakan, atau dia tinggal di mana mungkin gue nggak tahu. Dan bagi kalian-kalian yang kenal mungkin nama Isabella, punya tetangga Isabella, jangan takut lur. Karena orang Indonesia tuh jarang-jarang yang kayak begitu. Cuma ada aja lah. Makanya kita harus berhati-hati. Dimanapun kita berada, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keselamatan dan selalu berjaga diri lur. Terima kasih sudah menonton video saya. Kalau banyak sekali kesalahan ataupun tutur kata yang saya menyakiti hati Anda, saya tolong bukakan pintu maaf seluas-luasnya.
Thank you so much. See you later. Let's go Cikita Blur. Yeah.